Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan materi yang berjudul Tendensi dan Tradisi dalam Sosiologi Pendidikan. Yang pertama, perkembangan sosiologi sebagai ilmu. Pada abad ke-19 barulah muncul ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Namun sosiologi belum dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Ia masih mencari bentuk sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini dilakukan oleh berbagai ilmuwan dengan melakukan berbagai tulisan atau penelitian yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Kemudian lanjutannya, Sukanto 2001 mencatat bahwa sosiologi statis merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu masyarakat. Sementara sosiologi dinamis merupakan teori tentang perkembangan masyarakat. Konsep ini menggambarkan bagaimana perkembangan cara-cara yang dilakukan oleh manusia mulai dalam mempertahankan kehidupannya dari tingkat inteligensi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, lahirnya sosiologi pendidikan. Perubahan-perubahan di kalangan masyarakat Eropa pada abad pertengahan sampai abad ke-18, perubahan yang begitu panjang diidentifikasi oleh Leyendecker Sunartio meliputi: yang pertama, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad pertengahan abad 15. Yang kedua, perubahan di bidang sosial dan politik di berbagai kawasan di Eropa. Ketiga, perubahan pandangan keagamaan atau reformasi yang dimotori oleh Martin Luther. Keempat, meningkatkan individualisme. Kelima, lahirnya berbagai ilmu pengetahuan modern. Yang keenam atau yang terakhir, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nahara Latif. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga mengenai kedudukan dan perkembangan sosiologi pendidikan. Perkembangan sosiologi pendidikan awal mulanya muncul dari pikiran Ward, dijadikan landasan untuk lahirnya educational pendidikan atau pendidikan sosiologi sebagai cabang ilmu baru pada awal abad ke-20. Bapak ini dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan. Kemudian pada tahun 1914, kelahiran cabang ilmu baru ini mendapat sambutan yang luar biasa dari Universitas Amerika Serikat. Ada 14 universitas yang menyelenggarakan perkuliahan educational sociology atau sosiologi pendidikan. Kemudian pada tahun 1923 dibentuk organisasi yang profesional, yaitu bernama National Society for the Study of Education Sociology atau yang disebut Masyarakat Nasional untuk Kajian Sosiologi Pendidikan, dan menerbitkan Journal of Educational Sociology. Kemudian pada tahun 1948, organisasi tersebut bergabung ke dalam seksi pendidikan dari American Sociological Society. Kemudian pada tahun 1928, Robert Engel mengkritik educational sociology dan memperkenalkan nama barunya, yaitu nama barunya Sociology of Education, yang berfokus pada penelitian dan hasilnya. Kemudian pada tahun 1963, nama Educational Sociology resmi menjadi Sociology of Education, serta seksi Educational Sociology dalam American Sociological Society berubah menjadi seksi Sociology of Education yang berlaku sampai sekarang ini. Kemudian kedudukannya di sini. Di Jerman, Max Weber 1900
sampai 1920 menyoroti keadaan dan penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat dengan latar belakang sosial budaya serta tingkat kemajuan yang berbeda. Di Indonesia sendiri, peran pendidikan dalam masyarakat dimulai sejak sekitar tahun 1900 saat penjajahan Belanda. Pelopor pendidikan saat itu yaitu Raden Ajeng Kartini, Dwi Sartika, dan Van de Venter. Kemudian landasan sosiologi ini di Indonesia menganut paham integralistik, yaitu antara lain kekeluargaan, kesejahteraan bersama, negara yang melindungi warga negara, dan kemudian selaras antara hak dan kewajiban. Selanjutnya mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brocover mengemukakan ada 4 pokok bahasan. Di antaranya yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial yang lain. Kemudian yang kedua, pokok bahasannya yaitu hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik yang dikemukakan oleh Rohman Natawijaya. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya, sosiologi pendidikan ini dituntut ada 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena. Yang kedua, ada fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu ada fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.